saya Taril Argisadewa bersama rekan saya Putri Nonifilidairi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video ini kami akan menerangkan konseling dalam penggunaan obat pada penyakit sinusitis. Assalamualaikum Pak. Jadi begini, kemarin saya berobat ke dokter dan katanya saya terkena sinusitis. Waalaikumsalam. Oh, begitu ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu sinusitis. Sinusitis itu merupakan istilah kedokteran yang biasa digunakan untuk menyebutkan penyakit infeksi atau peradangan pada dinding sinus. Oh, jadi begitu. Lalu untuk pengobatannya bagaimana ya? Untuk terapi obat pada penyakit sinusitis biasanya ada dua. Yang pertama adalah dekongestan, yang kedua adalah Rinos. Untuk dekongestan, dosis penggunaannya ini tergantung dari cara penggunaan dan usia si penderita. Untuk jenis dekongestan hirup, dosisnya biasanya 5-7 kali sehari. Nah, pada dekongestan hirup ini tidak boleh digunakan lebih dari 7 kali dalam sehari. Nah, dekongestan ini biasanya terapinya selama 1 minggu. Jika lebih dari seminggu, justru akan memperparah kondisi dari si penderita. Untuk Rinos, yang untuk dewasa ada namanya Rinos SR. Nah, Rinos SR ini tersedia dalam bentuk kemasan kapsul lepas lambat. 5 blister per strip, isi 10 kapsul. Nah, dosis pemakaian yang dianjurkan untuk orang dewasa pada pemakaian Rinos ini adalah 1 kapsul setiap 12 jam atau 2 kali sehari. Nah, dari masing-masing obat tersebut ada efek sampingnya nggak ya? Setiap obat pasti memiliki efek samping, begitupun dengan dekongestan dan juga Rinos. Nah, efek samping dari dekongestan ini, yang pertama ada iritasi pada lapisan hidung, kemudian mulut terasa kering, mual, sakit kepala, terus tremor atau gemetar, kemudian rasa gelisah, sulit buang air kecil, sulit tidur, kemudian terdapat ruam atau reaksi alergi, dan jantung berdebar. Nah, terdapat efek samping yang lebih parah lagi, yaitu shock anafilaktik dan halusinasi, tapi ini jarang terjadi. Untuk Rinos, efek sampingnya ringan dan tidak terjadi pada setiap pemakaiannya. Nah, efek samping dari Rinos ini diantaranya seperti mengantuk, kelelahan, gangguan saluran cerna, diare, kemudian sakit perut dan mulut kering. Nah, tetapi Rinos ini memiliki potensi efek samping yang lebih parah juga, seperti kerusakan atau peradangan hati, percepatan detak jantung, pingsan, kejang, atau penurunan jumlah trombosit. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan ada efek samping mual dan pusing. Untuk mual dan pusingnya menggunakan obat apa ya? Baiklah, untuk mualnya biasanya dapat diatasi dengan domperidon. Nah, penggunaan domperidon ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dosis pemakaian dari domperidon ini untuk dewasa 3 kali sehari 1 tablet. Nah, aturan pakainya dikonsumsi pada saat perut kosong 1 atau 2 jam sebelum makan. Nah, untuk pusingnya dapat diatasi dengan paracetamol. Nah, dosis untuk paracetamol untuk orang dewasa ini 3-4 kaplet per hari. Nah, untuk maksimalnya dalam sehari ini bisa 8 kaplet. Nah, aturan pakainya bisa dikonsumsi sesaat sebelum makan atau sesudah makan. Oh, begitu. Lalu, adakah obat yang tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat sinusitis? Tentu saja ada obat yang tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat untuk penyakit sinusitis. Yang pertama, untuk Rinos, obat yang tidak boleh digunakan bersamaan dengan Rinos yaitu seperti metildopa, reserpin, veratrumab alkaloid, mekamilamin, beta blocker dan digitalis,
kaolin, antasida, dan obat golongan makrolida. Nah, selain obat, adakah makanan atau hal apa saja yang dapat mengurangi atau mengobati sinusitis? Selain pengobatan farmakologi untuk penyakit sinusitis, terdapat pula pengobatan atau terapi non-farmakologi untuk penyakit sinusitis. Apa saja? Seperti misalkan menghindari mengkonsumsi produk susu yang berlebihan, kemudian lebih bisa menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menghindari rokok atau merokok, konsumsi makanan yang higienis, dan membersihkan gigi secara rutin. Mungkin itu terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit sinusitis.